Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian, kita baca suratul Fatihah berkenaan dengan sekarang ini diberlakukan PPKM darurat. Mudah-mudahan wabah corona ini segera diangkat dari bumi kita dan bumi-bumi kaum muslimin. Kehidupan kita, ibadah penuh dengan keamanan, penuh dengan kenyamanan, dan perekonomian negeri kita juga menjadi bangkit kembali. Amin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah ini, banyak teman-teman kita yang kurang sehat, saudara-saudara kita yang kurang sehat, famili kita yang kurang sehat. Moga-moga wasilah suratul Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakit mereka semua, memberi kesembuhan dengan segera dan kesembuhan dengan sempurna. Biniyati syifa ilahu wa di mardal muslimin syifaan taman, syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Walahu fardani, betul ya? Walahu fardani la yasihu illa bihima. Dan bagi mandi yaitu ada dua rukun yang mana tidak akan sah oleh mandi illa bihima, kecuali dengan rukun, dua rukun tersebut. Al-awwalun niyatu, adapun rukun yang pertama yaitu niat. Makrunatan, padahal dibarengkan bi awwali juz'in yaghsiluhu min jasadih, dengan permulaan juz yang ia basuh akan juz itu dari badannya. Wa yanwil mughtasilu raf'al hadas, dan niat oleh orang yang mandi akan mengangkat hadas. Au fardul ghusli, atau niat akan fardu mandi. Au nahwa dzalika, atau seumpama yang demikian itu. Wallahu a'lam. Segini dulu, namanya juga darurat. Gimana? Saudara sekalian, panjang sepertinya. Saudara sekalian, pertemuan yang lalu kita membahas tentang faktor-faktor penyebab mandi menjadi wajib. Nah, malam hari ini kiai kita akan menerangkan rukun-rukun mandi atau fardu-fardu mandi. Sebelum saya menjelaskan rukun mandi, ada yang perlu dijelaskan terlebih dahulu. Sebab rukun mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah, tetap dua. Rukun mandi nih, baik mandi wajib maupun mandi sunnah, tetap ada dua rukun. Nah, saya sebelum nerangin rukun ini, saya harus terangin dulu mandi sunat.
supaya kita waktu niatnya benar semuanya sekaligus kita bedah. Saudara, mandi wajib pertemuan yang lalu ada 5. Pertama, bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Kedua, habis keluar mani walaupun tidak bersetubuh. Ketiganya, habis ngelahirin. Kemudian habis nifas, kemudian habis haid. 5. Kalau mau 6 ditambah meninggal. Itu mandi wajib. Nah, malam hari ini kita mau ngaji mandi sunnah, supaya kita tahu dalam Islam itu mandi itu bukan wajib doang. Ada namanya mandi yang sangat dianjurkan oleh agama untuk dikerjakan. Oleh karena itu, sebelum ngomong rukun kalau cukup malam ini, kalau nggak cukup pertemuan mendatang. Oleh karena itu, saudara, jumlah mandi yang disunnahkan dalam Islam ada 17 macam mandi. Sunat tuh mandi yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kagak kita orang kudu mandi. Ada 17 macam mandi. Yang tertinggi pertama adalah mandi Jumat. Mandi Jumat. Kenapa mandi Jumat nomor urut 1? Sebab dalam madhab Malik wajib mandi Jumat. Kalau kagak mandi berdosa dalam pandangan Imam Malik. Begitu, kudu mandi. Kalau udah mandi bersih. Kalau udah bersih corona minggat. Begitu. Udah mandi wudu, udah cakep banget dah. Udah paling cakep. Masjid tempat suci, orangnya suci, udah bersih banget, higienis. Begitu. Mandi Jumat. Mandi Jumat ini untuk siapa disunahkan? Untuk orang yang mau sholat Jumat. Biar perempuan, meskipun perempuan mau sholat Jumat, ikut. Orang kita kalau di Mekah begitu tuh, dilarang. Pok nggak usah ke masjid Jumat. Lu ngelarang-larang gua. Di kampungnya mau kagak. Kalau disuruh pok Jumat, lu nyuruh-nyuruh gua, serba salah jadi. Itu mandi Jumat biar kata perempuan kalau mau ikut sholat Jumat mau mandinya sunat. Perempuan. Orang laki, saya ngeri ini lagi begini nih PPKM. Jadi saya nggak sholat Jumat, kagak sunat mandinya. Lu kagak usah mandi, biar sekalian kena virus dah. Emang kagak sunat mandinya, karena enggak Jumatan. Emang mandi ini bagi orang yang mau ikut sholat Jumat. Mandinya namanya mandi Jumat. Kenapa mandi Jumat itu madhab Malik jadi wajib? Karena ada hadis yang sahih, ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Begitu Imam Malik riwayatkan. Kata Nabi, mandi Jumat itu wajib bagi orang balik. Kata Imam Malik kan wajib. Gitu. Ini bahasanya. Wajib.
Berarti mandi Jumat wajib dong. Kata Imam Syafi'i, tar dulu, mandi yang wajib cuman yang udah disebut. Ini kagak disebutin pada urutan faktor mandi wajib, berarti sunat. Tapi ini Nabi ngomong wajib. Begini, jangan itu doang hadis itu, ada lagi hadis yang lain. Jangan di Bukhari Muslim doang, ada di Tirmidzi juga ada. Kata Nabi bilang begini, hadisnya layak buat hujah, hasan. Hadis itu kalau baru dikata sahih kalau 5 kriteria baru hadis itu sahih. Kata Imam Baiquni di dalam Nadham Baiquninya, awwaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu walam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dobitun fi naqlihi mu'tamadun yarwihi adlun dobitun an mislihi mu'tamadun fi dobtihi wa naqlihi. Hadis dikata sahih bila memenuhi 5 kriteria. Pertama, kudu ittisal fis sanad, kudu muttasil sanadnya, ini benar muridnya, ini benar gurunya, gurunya ngaji sama gurunya benar nih semuanya. Dicek dulu tuh jadi ahli hadis tuh ribet, ngecek sejarah, kapan lahir, kapan mati, bener nggak dia mondok sama kiai ini, cek tuh begitu supaya mutasil nggak sanadnya. Itu satu. Kemudian hadis itu perawinya kudu adil, tidak pernah perawinya mengerjakan dosa besar, bohong belum pernah, bohong. Biar kata dalam canda ndak bisa. Kalau bohong gak keterima desa. Ditanya sama bininya, bang udah sampai mana? Dekat, jauh padahal. Bohong nggak? Hadisnya udah dhaif nih, nggak usah percaya. Yang model kayak begini nih. Maka kita bersyukur nggak zaman dulu. Kita ada sekarang. Kalau zaman dulu hadis dhaif bisa palsu semuanya. Gara-gara kelakuan kita, bohong mulu. Begitu bohong, dicegat-cegat. Ini nyegat corona, penyegat orang, kan harus jelas. Ini orang apa corona? Nih mau ngobatin ini. Kok orang? Corona apa orang? Gitu. Ya begitu. Jadi harus adil orang. Jadi enggak pernah mengerjakan dosa besar. Dan juga enggak terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Kalau ada orang main sepeda, pahanya kelihatan, dengkulnya, udah nggak bisa, hadisnya nggak diterima, buang. Udah ribet kalau kita mah. Begitu, pahanya kelihatan, kan harus ditutup auratnya. Udah susah tuh hadis itu sahih. Untung kita udah ada Imam Bukhari, Muslim enak. Kemudian dobtut tam. Jadi perawi itu kudu kuat daya ingatnya. Tahu saudara main fazel, diacak-acak kudu bisa balikin. Ini nama orang ada 1000, diacak-acak kudu bener. Yang ini muridnya ini, yang ini murid ini, murid ini, murid ini. Kita sama cucu sendiri kagak ingat. Lu siapa tong? Innalillahi. Cucu yang model begini nih nggak bisa hadisnya, nggak keterima. Bohong sama binatang aja nggak diterima, nggak adil. Imam Bukhari udah ngaji sama seorang guru, udah hafal hadisnya 4000. Mondok itu udah 4000 dihafal Imam Bukhari. Pagi-pagi tuh guru ngasih makan unta, kalau kita orang ayam, ker gitu. Kalau ayam maranin. Imam Bukhari lewat pagi-pagi mau mandi di pondoknya guru, dilihat bakul kosong, ngibulin sama ayam. Mau bakul kosong, kagak ada berasnya, menir nggak ada. Kata Imam Bukhari, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Guru, ampun dah, saya mau pulang. Emang apa? Ayam kau bohongin, jangan-jangan saya dibohongin. Dibilang hadis Nabi padahal bukan. Ama ayam aja bohong, saya nyesel ngapal udah 4000, saya buang, pulang.
Ama ayam doang. Udah kayak kita udah ribet dah. Udah susah. Begitu, udah susah. Yang kayak begitu. Udah nggak keterima aja. Dobatnya kudu tam. Ketiga tuh. Akalnya kudu kuat. Daya ingatnya. Boleh dobtul hifdi, boleh dobtul kitab. Catatannya kuat. Daya ingatnya. Nggak boleh enggak. Untuk hadis itu sahih. Begitu. Terus banyak dah tuh ada musyudud, ada ilah, panjang dah. Karena kita bukan ngaji ilmu mustalah hadis. Susah saudara. Ada musyudud dalam ilah. Hadis itu dicek dan hadis sahih belum tentu jadi hukum. Tuh begitu. Hadis sahih belum tentu jadi hukum. Tapi kalau buat hukum udah pasti hadisnya satu. Bisa saja hadis sahih itu udah dimansukh, udah diamandemen, begitu. Aman Nabi dicabut hukumnya. Ada hadis di Tirmidzi kata Nabi ngomong begini nih, man tawaddo'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Siapa orang yang wudu hari Jumat, ya bagus, emang kudu wudu. Orang mau sholat, tapi kalau mandi cakep lagi. Mandi tuh cakep, lebih bagus. Kalau lebih bagus wajib nggak? Kagak. Tuh kagak. Berarti kan nabinya wajib nggak? Sunnah muakkad kayak wajib. Jadi kalau kita mandi Jumat nih, pagi belum mandi, kodoin habis Jumat pulang mandi, niat saya mandi, kodok mandi Jumat. Ibnu Hajar Al-Haytami gurunya Fathul Muin begitu, saking pentingnya mandi Jumat. Cuman kapan mandi Jumat tuh mulainya kapan? Mulainya adzan subuh. Mulai disuruh mandi Jumat adzan subuh. Sampai kapan? Sampai berangkat. Jadi saudara berangkat ke kantor jam berapa? Tengah 7. Ya mandi aja jam 6. Niat saya mandi Jumat, sunat karena Allah Ta'ala. Begitu. Siang kan gak perlu mandi lagi, udah mandi. Begitu. Dari mulai adzan subuh. Tapi yang paling bagus mandi menyesuaikan berangkat. Umumnya saudara kalau berangkat Jumat jam berapa? Ini jangan bohong nih, masjid ini. Jam berapa? Tengah 12, jam 11 mandinya. Ada yang berangkat jam 12, tengah 12 mandinya. Nah, itu lebih bagus, mendekati berangkat lebih bagus. Tapi kalau saudara kerja kantor repot, lepek nanti, ya udah pagi aja. Jam 6, tengah 6 tuh mandi. Jadi wong udah masuk waktunya. Ibarat bertelepon tanggal 5 sampai tanggal 20. Tuh tanggal 5 tuh adzan subuh namanya. Mandi Jumat tuh. Bagaimana kalau malamnya juga habis koronaan? Malam Jumat. Kata dia, saya bunuh Yahudi. Pantes Yahudi udah tinggal dikit. Cuman komunis banyak banget. Yang dibunuh Yahudi mulu. Begitu. Jadi dia malam Jumat tidur sama bini. Tuh pagi kudu mandi. Mana Jumat subuh lagi. Boleh nggak digabung? Boleh. Nah, sebelum sholat subuh tuh mandi. Niat saya mandi karena mengkata das besar dan mandi Jumat. Karena Allah Ta'ala. Namanya 2 in 1. Satu kali mandi 2 ganjaran. Begitu. 2 ganjaran. Satu kali mandi. Boleh Jumat. Emang boleh lah, boleh. Makanya saya nggak ngerti tuh yang jaga-jaga jarak tuh. Jaga jarak sama bini, jaga jarak nggak? Dosa. Orang lain aja dijaga, bininya kagak. Gitu. Laki bener, laki geblek tuh. Geblek tuh.
bininya kok kudunya juga tidurnya di kandang bebek, bininya di kamar dah, jaga jarak baru bener 2 tahun dari awal begitu. Lah kan bininya nggak dijaga, dia kan kudu dijaga bininya. Orang lain aja dijaga, masih bininya kagak, kan nggak bener banget dia ya begitu. Emang rada-rada zaman akhir. Jadi mandi Jumat tuh sunnah. Kedua, mandi hari raya Idul Fitri. Ketiga, mandi hari raya Idul Adha. Sunat tuh. Ini mau Idul Adha nih besok, ya kan? Idul Adha. Sholat kagak? Ya sholat mau sholat aja, mau di rumah di mana kan teknis, yang penting sholat kan begitu. Begitu, nggak apa-apa. Hari raya itu sunat mandinya tuh. Jam berapa mulai masuknya? Jam 12 ke atas. Jam 12 malam sampai berangkat. Jadi saudara mandi hari raya jam 1 malam. Nih anggap nih lebaran besok Selasa. Nih malam ini jam 1 saudara mandi, udah dapat ganjaran mandi hari raya. Jam 2 apalagi, subuh apalagi, menjelang berangkat lebih gede. Kalau mandi hari raya sebelum adzan subuh yang penting udah jam 12 ke atas. Kalau mandi hari raya sesudah adzan subuh boleh juga begitu. Mandi hari raya jangan gak mandi. Cuman mandi hari raya beda dengan mandi Jumat. Kalau mandi Jumat bagi orang yang mau sholat. Kalau mandi hari raya bagi orang yang ngalamin hari raya. Yang ngalamin, ada orang mandi Jumat jadi enggak? Jadi enggak? Kenapa? Enggak sholat Jumat. Ada orang mandi hari raya jadi enggak? Yang benar nih. Kenapa? Ngalamin hari raya. Biar kata kita tetap mandi sunnah hari raya. Mandi tuh hari raya. Lebih-lebih bagi orang yang mau ikut hadir sholat hari raya. Kok kenapa dari jam 12 malam? Emang dulu zaman Nabi tuh dari seluruh kota Madinah tuh pelosok-pelosoknya sholat hari raya di Masjid Nabawi. Dulu jalan paling dekat ya kota Madinah, yang jauh tuh bisa 6 jam dari rumahnya jalan kaki menuju Masjid Nabawi 6 jam. Emang begitu sholat hari raya, kumpul 6 jam jalannya menuju Masjid Nabawi itu jalan kaki 6 jam. Makanya mandinya dari malam jam 1, kan jam 7 mulai sholat kan begitu. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 kan begitu. Kan nyampe Madinah jam 6, jam 7 sholat tuh begitu. Makanya kalau lebarannya Jumat, Nabi bilang, kata Nabi, bagi orang kampung enggak usah sholat Jumat, dohor saja. Bagi orang kota kudu Jumat. Itulah hebatnya Islam. Lah rumahnya dia 6 jam. Lah kalau dia habis sholat Jumat, ayo sholat Jumat, habis sholat hari raya, tetangga Masjid Nabawi kan udah makan opor ayam. Lah dia kudu pulang baru juga 3 jam separuh perjalanan. Lah udah jam 9
kudu balik lagi gitu. Diam di Madinah lah, kan orang makan opor ayam dia kagak, kan kasihan. Maka kata Nabi, orang yang kampung mau yang jauh wis sholatnya zuhur saja. Bagi orang yang di Madinah mah kudu sholat Jumat karena tidak repot, masjidnya dekat. Nah, sekarang kita nih Jumat hari raya ngelirik dikit ada lah masjid, kita kagak sholat Jumat, ini mau ngapa? Lagi juga sholat hari raya hukumnya, sholat hari raya hukumnya sholat Jumat, ya kagak aja. Masa dia ngejar yang sunat ninggalin yang wajib gitu, nggak bener dia begitu. Nah, mandi hari raya tuh bagi orang yang mau sholat hari raya sunat tuh begitu. Keempat, mandi sesudah mandiin orang mati. Kalau kita habis mandiin orang mati tuh sunat mandi. Makanya orang mati itu coronanya mati, virusnya mati karena inangnya mati. Enggak ada tuh rumusannya. Orang mati penyakitnya hidup. Hebat itu penyakit. Orangnya mati penyakitnya hidup. Maka dokter kudu obatin nih penyakit biar orang mati kan penyakitnya hidup. Ini penyakit hebat juga. Kagak, kalau orang tuh mati penyakitnya ikut mati. Itu rumusnya begitu. Rumus. Kita jangan dibalik-balik ajaran agama ini yang kagak. Begitu. Orang udah mati mudah mati. Begitu. Jadi kalau kita habis mandiin orang mati, kita kudu mandi. Niat saya mandi karena memandikan orang mati atau memandikan orang meninggal. Sunat kalau ta'ala seger lagi. Kenapa orang tuh banyak jadi amil cuman pertama dan terakhir? Jadi amil semangat waktu pelatihan, kemudian jadi amil nolongin orang. Abis ngerjain orang mandiin, kata dia, gua ada yang datengin. Kata dia, kagak ada lah, siapa yang mau datengin lu, udah mati dia. Cuman saya tahu lu pegel badannya karena nggak ngaji. Kalau kita habis ikut mandiin siapa aja orang mati itu, habis mandiin kita kudu mandi seger lagi. Karena habis mandiin orang mati itu badan kayak habis manggul 5 ton, pegel. Kayak ibu-ibu no, habis ngelahirin pegel. Aduh, tuh begitu tuh, pegel. Habis ngelahirin. Itu mandiin. Tapi kalau habis megang orang mati sunat wudu. Ini kita habis megang nih, wudu lagi sebelum sholat, sunat doang. Tapi kalau habis ikut mandiin, mandi sunat. Kata Nabi dalam hadisnya, man ghassala maitan falyaghtasil. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, kata Nabi, siapa yang memandikan orang yang mati hendaklah dia mandi, sunat mandi. Jangan gak mandi, pegel Pak badannya beneran begitu. Jangan gak mandi, mandiin tuh. Udah berapa tuh? 4, 5. Mandi, sholat gerhana matahari. 6. Mandi sholat gerhana bulan. Kalau mau sholat gerhana matahari itu mandi dulu.
Mau sholat gerhana bulan, mandi dulu. Udah berapa tuh? 6. 7. Mandi karena mau sholat istisqa. Kudu mandi. Jangan gak mandi. Mau minta hujan, walaupun nolongin daerah lain yang kering kerontang. Udah berapa? 7. 8. Mandi karena masuk Islam. Mandi karena masuk Islam. Tapi kalau udah balik yang masuk Islam nih, mandinya mandi wajib, bukan mandi masuk Islam. Kalau sudah balik mah udah 20 tahun, udah berumah tangga, masuk Islam, berarti udah keluar mani, udah bersetubuh, kan dia beradas besar. Mandinya nggak bener yang kemarin, maka mandinya ajarin mandi junub aja, jangan mandi masuk Islam. Kalau sudah balik, udah keluar mani tuh, udah bersetubuh. Jadi kalau ada orang masuk Islam nih, begini nih caranya, jangan sampai salah kita. Ada orang pengen masuk Islam, kata dia, bang, gue pengen Islam. Ini malam nih ngomong sama kita, bang, gue pengen masuk Islam. Kata kita, nggak usah sama gue, besok aja ya, ketemu guru. Besok ada pengajian jam 8, jadi ketemu guru aja besok, jangan sama gue. Ini ngomong begini dosa gede, dosa gede. Kalau orang tuh mati sebelum besok ketemu kiai, mati masuk neraka, penyebabnya siapa? Kita. Tuh dosa gede. Jadi kalau ada orang minta masuk Islam, bang saya pengen masuk Islam, ayo syahadat, pimpin, ikuti saya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikuti dalam hatinya, aku bersaksi, aku yakin seyakin-yakinnya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi, aku yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Udah dia Islam. Bang biar sempurna ya, maklumlah kalau saya ngaji jarang-jarang, ikut ngaji aja di majelis jider, ngaji nyender. Saya jadi besok disempurnain lagi ya, baru begitu. Bener nah, ajarin. Kalau kita mau langsung nggak apa-apa, bang, niat mandinya begini aja, mandi ya sunat ya, ntar jangan malam ini, dokternya lagi ngurusin COVID, ntar sunat, jangan nggak sunat. Sunat karena sunat itu biar sehat. Ada orang masuk Islam gak cerita sama keluarganya, dia sunat, bininya nggak tahu. Bininya kalau dia masuk Islam, dia sunat, pas dia sunat bininya bingung waktu bersetubuh, rasanya lain. Biasanya ada helmnya, ini kok kagak berasa. Tambah nikmat itu sama bini. Kata dia, bini nanya, bang ini apaan ini? Dia bilang sunat. Dipikir sunat obat kuat. Sama bini, bang kalau begitu besok sunat lagi. Aduh, laki. Dia stres dia, suruh sunat lagi. Ya, waduh, bagaimana ini? Kalau sunat lagi bisa habis. Jadi saudara, mandi sunat yang ke-8 apa? Mandi ketika masuk Islam. Dulu ada sahabat Nabi namanya Qais bin Asim, masuk Islam, kata Nabi, mandi ya, mandi.
Mandi karena masuk Islam. Jangan nggak mandi. Udah berapa tuh? 9. Mandi karena sembuh dari pingsan. Pingsan tuh ayan, epilepsi. Itu kalau kita habis pingsan kayak orang kesurupan. Kalau orang kesurupan tuh jangan ditanya. Ada orang nih kesurupan, adanin di kupingnya, adanin. Gak usah ntar manggil kiai dulu, keburu mati. Adanin di kupingnya, adan. Biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai. Sekali belum sadar, 2 kali, ulang sampai 7 kali. Biasanya paling juga 2 kali udah melek lagi. Melek lagi, sadar. Kami belum pernah sampai 7 kali. Kalau ngadanin orang kesurupan tuh paling 2 kali. Yang terakhir itu 3 kali lah. Nggak nyampe 7 udah sadar. Kalau sampai 7 nggak sadar juga, ini bermasalah. Diajak ngomong. Sampai saya dikasih hadiah banyak sama petinggi Pisahat. Karena saya dulu ngajar di Pisahat Hayam Wuruk, daerah begituan tuh kecamatan. Jangan ke sono. Itu di Hayam Wuruk saya ngajar. Tuh ada Pisahat di kanan. Saya ngajar lama di situ, lama. Dan sampai dikasih hadiah banyak gara-gara nyembuhin orang kesurupan yang dia udah kagak mempan. Ada amalannya kalau sudah kagak mempan. Nih sebelum itu dulu, ntar itu saya dongengin kalau pengen tahu dongengnya. Kenapa bisa dikasih hadiah? Jadi kalau ada orang kesurupan dibaca adzan 7 kali nggak sembuh, suruh pada keluar semua orang. Semuanya, lakinya aja suruh keluar. Biar kita aja berdua sama dia. Begitu. Obatnya emang begitu. Udah berdua, suruh di luar semuanya. Kita ngomong, gua telanjangin juga nih perempuan, bangun. Itu begitu obatnya, bangun. Habis dibacain ayat macam-macam agak bangun, emang agak kesurupan pura-pura. Obatnya begitu. Ngapa lu begini? Habis minta kalung, laki kagak ngasih-ngasih mulu. Begitu jawabnya. Pas habis begitu, saya pakai di Jakarta nih ilmu ini, dikasih hadiah saya. Gitu, kasih hadiah. Hayam Wuruk nih kasus, dia pegel. Kita baca ratib, baca apa? Kata manajernya, ini guru udah bacain. Agak manjur juga. Kala itu saya tidak hadir. Tidak hadir. Dulu saya ngajar pakai motor, jatuh. Yang nyopir itu di Tanah Abang, nyungsut dia. Begitu, kita bonceng, dia meleng kali dia. Si Soleh namanya yang bawa itu. Jadi kita kagak datang kesurupan, saya ajari namanya Pak Wawan. Gini aja, pakai ilmu ini udah mentok nih ilmu saya. Saya pakai ilmu terakhir aja. Wan, gimana guru? Ente suruh pergi karyawan anak gue ente. Kasir pergi, ente bawa kamar. Ente suruh pergi, ente ngomong gini aja nih. Gua telanjangin juga nih perempuan. Itu ngomong begitu bangun tuh cewek. Baru tanyawan, kenapa? Jadi dia diputusin sama cowoknya. Jadi pura-pura pingsan biar disuruh pulang begitu. Ini kan ngajarin bos Hokben ini. Begitu. Bangun. Gitu kata dia. Top ilmunya katanya. Saya dikasih hadiah tuh. Kasih hadiah gara-gara begitu doang. Dari mana itu bisa ketemu begitu? Saya ada kasus dulu. Segitu udah pegel nih, amalan apa juga gak manjur nih, pakai pura-pura ini perempuan. Akhirnya begitu aja gue telanjangin juga ini. Dibangun, oh, jangan kata dia gini. Waduh, ini ngibulin. Tapi di Jakarta ngalamin. Gitu ada tuh kejadian begitu. Saya dikasih hadiah akhirnya. Ntar saya pulang kantor saya bawain pisang banyak banget pisang.
gitu. Saya ngajar di Pisahat Pusat sampai sekarang, sebetulnya bisa ngajar tuh Pisahat Pusat kantornya, anaknya Pak Busal Arifin kan yang punya kantor pusatnya di Blok M. Saya bilang nggak keburu, saya waktunya udah nggak ada, sewaktu-waktu aja dah. Masih diteleponin, udah waktunya nggak ada, saya punya waktu susah, sempit, kasihan juga. Jadi orang pingsan itu umumnya keluar mani, suruh mandi, pegel dia habis ngamuk-ngamuk. Kan jamaah kadang nggak tahu, nih saya mau dongeng tapi bukan ngeluh. Kalau disangka ngeluh, ya mungkin ngeluh juga, tapi mau dongeng doang, nggak niatan ngeluh. Jadi saudara minta izin, kalau ngaji itu ketemu perek, itu sebetulnya bukan perek. Kadang saya harus ngurusin orang. Boleh tanya tuh sama Taufik, betapa ada jamaah kita bininya kesurupan, kita juga yang ditelepon kudu datang, mending rumahnya deket Pamulang lah, kan saya harus ke Pamulang, pergi dia bilang dari siang ini kagak bangun-bangun ampe sono, beneran itu orang dipegangin orang berapa kagak pegang, jinnya banyak, ada 100 yang masuk di badan orang itu. Puyeng ngurusin begitu tuh. Jam 2 baru rapi, jam 2 malam, jadi jam 2 siang tuh orang baru rapi. Ya kan ngaji kalau pikir kita ngaji bisa ketemu lagi kapan-kapan, ya orang kasihan. Kadang begitu, ada ngaji acak-acakan. Saya kadang sering begitu, sering. Kadang jam 3 malam masih ada di Banten, saya nganter orang. Jamaah kita juga masalahnya kadang enggak ini, ya itulah yang terjadi. Kadang kenapa kita kadang ngaji jadi pere, enggak ada niatan ngaji itu pengen pere, enggak ada, cuman kadang badan satu dikeroyok, mau tidak mau ada yang lebih urgen, mau tidak mau ya kita ambil. Kadang di luar prediksi, mau kita keburu kagak juga, itu yang terjadi. Kadang pere itu ngurusin teman-teman kita. Taufik tuh tahu lah betapa ngadepin orang kayak apa itu, setengah mati, susah begitu. Jamaah kita nggak mau juga. Kata saya, kalau lama-lama begini saya jadi dukun ini. Kata saya, ini ribet ini begitu. Oh gimana, kadang teman kita minta ziarah otomatis ngaji pre. Apalagi corona begini, ada yang minus 5 miliar, 10 miliar, 15 miliar, 20 miliar perusahaannya. Saya daripada dia stres, saya bajak ziarah, otomatis ngaji pre. Ini yang zaman begini, sering kita ngaji pre. Karena begitu-begitu tuh kalau mau jujur, repot di kami. Ya kami kasihan sama teman-teman majelis. Begitu kita harus tolongin mereka. Orang ayan, orang pingsan, sunat kalau udah sembuh mandi, termasuk udah ke berapa tuh? 10 orang gila. Orang gila itu kudu mandi kalau udah sembuh, sunat mandi. Boro gila orang nih mandi, lolos dari penjara aja narkoba, mandi di laut sama kembang warna 7. Ada tuh dulu artis begitu. Nih kita habis gila tuh mandi kalau udah sembuh, orang gila. Ngomong orang gila, hebat tuh orang gila. Dia nggak jaga jarak, nggak pakai masker, nggak pakai hand sanitizer, makan sembarangan. Belum pernah saya dengar berita orang gila terpapar corona. Saudara pernah dengar nggak? Bukan mananya saya nyuruh saudara gila, bukan. Orang gila aja yakin sama Allah. Masa kita yang waras kurang mantep yakinnya, kayaknya kalah sama orang ya, begitu dah. Orang gila sama supir ambulan COVID tuh, kan dia kebawain orang COVID mulu, muter kemana-mana. Belum pernah kita dengar ada yang kena begitu, padahal dia mah begitu. Tapi kita yang jauh dari ambulan aja, ada ambulan lewat,
jangan lewat, tadi ada bulan, begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Aduh, payah banget begitu. Non muslim belum pernah kita dengar ada Cina kayak kena gitu, Cina terpapar corona, TKA asing, gagal. Yang kena pribumi mulu, muslim mulu yang kena begitu. Udah jangan terus ngaji aja dah, pusing. Udah berapa tuh? 11. Mandi karena mau ihram haji atau ihram umroh. Kita umroh nih, mau ihram di Bir Ali mandi, atau di Jeddah mandi, sunat mandi mau ihram. Atau kalau udah di Mekah ya di Ji'ronah atau Tan'im, Hudaybiyah mandi. Jangan gak mandi, sunat sebelum ihram mandi dulu, bebersih dulu, sunat kalau mau ihram. Udah berapa ya? 11. 12. Mandi karena mau masuk kota Mekah. Tuh. Nabi waktu mau masuk kota Mekah mandi, dan Nabi mandinya di Jarwal. Sekarang ada rumah sakit bersalin Aisyah, itu di Mekah adanya. Tapi kalau rumah sakit Aminah Petukangan, Aminah, ini mau rumah sakit Aisyah, rumah sakit bersalin Aisyah. Itu ada sumur namanya Bir Dhitwa, masih ada sampai sekarang di Mekah. Sunat mandi, Nabi mandinya di situ, mandinya mandi. Kalau kita nggak bisa, ya udah masuk hotel belum ngapa-ngapa mandi, tapi jangan pakai sabun, kan udah ihram gitu. Nanti diingetin mandi, masuk kota suci biar suci, sunat mandi. Udah berapa tuh? 12. 13. Mandi mau masuk kota suci Madinah. Mandi tuh, mau masuk kota suci Madinah, sunat mandi dulu. Kalau nggak bisa baru nyampe Madinah mandi di situ, jangan nggak mandi, sunat tuh mandi. Udah berapa? 13. Ke-14. Mandi memasuki malam Ramadan. Nih mau masuk malam Ramadan, mandi dulu. Tiap malamnya juga sebelum taraweh tuh mandi. Habis maghrib mandinya. Malam Ramadan tuh mandinya habis maghrib. Masuki bulan suci. Keberapa tuh ya? 13. 14. Sekarang ke-15. Ke-15 mandi mau wukuf di Arafah. Mandi mau wukuf di Arafah, mandi dulu. Tuh di Mekah tuh adanya. Udah berapa ya? Ke-16. Ke-16 mandi mau lontar jamroh. Pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 mandi tuh. Udah berapa ya? 16. 17 mandi mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah.
sesudah wukuf itu 17 macam mandi. Ini mandi sunat. Kalau kita tiap mau sholat itu enggak sunat. Mau sholat dohor, asar, maghrib, isya, subuh, tidak sunat mandi, tidak. Tapi dalam dunia sufi ada, tapi itu bukan fikih. Dunia torekat ada, setiap mau sholat mandi dulu. Mereka mau jumpa sama Allah mandi. Tapi dalam ilmu syariat enggak, wudu doang. Kata mereka, ya mandi lebih bagus. Orang torekat ribet, ya orang torekat mau demen ribet. Emang biar dekat sama Allah, biar bersih. Apalagi zaman wabah kayak begini, tiap mau ke masjid mandi dulu, udah bersih. Inilah mandi sunnah. Nah, sesudah kita tahu mandi wajib apa-apa, mandi sunat apa-apa, kita mau belajar cara mandi. Bagaimana cara mandi itu? Rukun mandi ada berapa? Sunnah-sunnah sebelum mandi ada berapa? Sunnah-sunnah ketika mandi ada berapa? Sunnah-sunnah sesudah mandi ada berapa? Ini pertemuan mendatang saja, panjang, nggak boleh malam-malam. Jadi segini aja. Ntar pertemuan mendatang kita ngaji walahu. Nah ya itu tuh ngaji itu. Ya namanya ngaji biar paham. Silakan kalau ada yang mau ditanya, tanya dah. Dari materi Natatul Doa silakan. Baik.